Halo teman-teman di Esa Aquatic, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu setia monitor atau mengikuti channel di Esa Aquatic. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan update ya, vlog update untuk akuarium saya ini ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang akan saya update ya di vlog ini teman-teman. Jadi yang pertama adalah yaitu SPS ya teman-teman. Jadi SPS, kemudian yang kedua saya akan juga review tentang chiller Hylea ini teman-teman. Kemudian saya juga akan review juga dengan dosing saya yang sudah saya lakukan ya sekitar 1 bulanan ya teman-teman ya, sudah 1 bulanan. Kemudian yang terakhir saya juga akan review lampu luminous ini ya teman-teman. Jadi lampu luminous ini yang saya sudah pakai di akuarium ini, khususnya akuarium ini sudah lama sebenarnya, tapi khususnya untuk SPS sekitar 1 bulan ini ya teman-teman. Jadi saya akan review secara singkat ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita mulai saja. Pertama saya akan review coral SPS saya teman-teman ya. Jadi 1 bulan lalu itu saya sudah memasukkan ini ya teman-teman, tepat 1 bulannya lalu ya, saya memasukkan coral SPS Millepora yang pertama ya teman-teman ya. Jadi seperti teman-teman lihat di sini ya, ini Millepora dan ini juga Millepora ya. Jadi gimana hasilnya teman-teman dalam 1 bulan ini? Jadi dalam 1 bulan ini seperti teman-teman lihat adalah koralnya jadi rontok ya teman-teman ya. Jadi tulang-tulangnya juga sudah hilang, dan ini yang jelas ini sudah tanda kematian ya teman-teman ya. Jadi koral ini ya praktis cuma bertahan 1 bulan ya teman-teman, SPS Millepora saya teman-teman. Jadi saya ini update apa adanya teman-teman ya. Jadi coral SPS saya ini mati, yang Millepora ini mati ya. Terus kemudian 2 minggu berikutnya saya menambah ini teman-teman, nambah coral ini bukan Millepora ya, Tenuis ya teman-teman ya. Tenuis sama Hoxema ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dari sini aja. Yang ini sudah ada tanda kematian ya. Ini Tenuis, Tenuis ya. Tenuis, kemudian Hoxema. Nah, Hoxema kemarin kan warnanya biru ya teman-teman. Sekarang jadi pucet ya teman-teman. Pucet kecoklat-coklatan, dan kemudian ini juga pucet ya. Untuk Tenuisnya masih ada sedikit warna-warna merah, cuman ini sebenarnya sudah coklat juga ya, sama memutih ya teman-teman. Jadi usianya ini sekitar 2 minggu yang lalu teman-teman ya saya masukkan. Jadi kurang lebih 2 minggu yang lalu saya masukkan, dan ternyata masih belum berhasil juga ya teman-teman ya. Itu yang 2 minggu yang lalu ya, termasuk yang di sini ya teman-teman. Saya juga memasukkan 1 coral yang saya dapat di pantai SPS juga. Sampai sekarang sih masih belum ada tanda-tanda ya. Nah, sebelahnya ini Hoxema, kemudian di sana Tenuis juga sudah ada tanda-tanda kematian ya teman-teman. Jadi coral yang saya masukkan 2 minggu lalu masih ini ya, tidak ada tanda-tanda kehidupannya. Kemudian saya juga memasukkan beberapa digitata ya teman-teman ya. Ini digitata ini kurang lebih berumur juga sudah 2 mingguan ya teman-teman ya. Di sini ini juga 2 minggu, di sana juga 2 minggu ya. Nah, kalau di sini dilihat teman-teman, jadi warnanya sudah mulai memudar ya teman-teman, dan cenderung ada coklat juga di sini. Nah, di sini coklat-coklat juga di bawah pangkalnya itu juga, dan di sana warnanya sudah mulai aneh ya teman-teman, sudah mulai abu-abu. Jadi ya saya pikir ini juga nggak akan lama juga umurnya ya teman-teman. Jadi itu ya perkembangannya dalam, bisa dibilang dalam
1 bulan dan 2 minggu ya teman-teman. Dan ini yang terakhir, kalau saya masukkan terakhir ya teman-teman. Jadi saya memang sengaja masukkan sini karena ini untuk aklimasi ya teman-teman, aklimasi maksudnya untuk penyesuaian cahaya aja ya. Jadi sudah 1 minggu lebih ini teman-teman, mungkin sekitar 9 harian lah saya masukkan. Jadi seperti teman-teman lihat ini masih warnanya masih Pikachu, ini masih ada ya teman-teman ya. Oke lah. Kemudian untuk ini apa ya, ini ya strik atau apa ya, ini juga masih warnanya oke, walaupun agak pudar ya dibanding minggu lalu. Kemudian ini untuk selendrumnya juga masih oke sih, cuman ini ya teman-teman, cuman belum, nggak, agak-agak sudah memudar juga ya warnanya ya. Dan untuk ini, untuk granulosanya ya teman-teman, ini pucat ya malahan ya teman-teman. Jadi kalau tipnya kemarin ada tip ungu, sekarang tipnya udah warna putih ya teman-teman. Jadi ini saya baru masukkan 10 harian ya teman-teman. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya saya bingung juga ngasih kesimpulan ya teman-teman. Jadi dengan kondisi parameter hari ini, jadi hari ini saya sudah melakukan testing juga ya, terutama Big 3 ya teman-teman. Jadi Big 3 nya itu ngedropnya lumayan parah ya teman-teman, walaupun saya dosing harian yang sama. Jadi saya seminggu lalu dosing harian dengan dosis yang sama seperti minggu sebelumnya, yaitu 20 ml alkalinity, 20 ml kalsium, dan 60 ml magnesium. Ternyata masih ngedrop juga ya teman-teman ya, dengan adanya 4 SPS gede ini ternyata adalah masih ngedrop. Jadi dari pH yang kemarin terakhir saya testing itu mungkin sekitar 10 harian yang lalu ya, lebih kayaknya, mungkin sekitar ya hampir 2 mingguan yang lalu lah, hampir 2 mingguan yang lalu saya testing itu. Dari hasil eksperimen dosing saya yang ketiga, yang part 3 itu, yaitu 8,9 untuk DKH, kemudian 470 untuk kalsium, dan 1380 untuk magnesiumnya ya teman. Dan sekarang hari ini, per hari ini sekitar hampir 2 minggu berikutnya, hampir 2 minggu ya, hampir 2 minggu lah, itu sekarang ngedrop teman-teman ya. Jadi dari alkalinity ke 89 ke 7,3. Nah itu hari ini 7,3. Kemudian untuk kalsiumnya 430. Kemudian untuk magnesiumnya ini nggak terlalu teman, nggak terlalu ngedrop parah, jadi masih di angka yang sama 1380. Jadi dua komponen Big 3 yang paling parah ngedropnya hari ini adalah dua ini ya teman. Jadi alkalinity dan kalsium ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi parah sekali ya hari ini ngedropnya teman-teman. Dan itu menunjukkan bahwa dengan 4 SPS ini konsumsinya sudah sangat terasa ya teman-teman. Jadi mau nggak mau untuk dosing berikutnya saya akan harus naikkan 2 kalinya ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi memang dosing ini harus dipantau mingguan ya teman-teman, karena memang konsumsinya juga akan selalu berubah tergantung dari koral dan pertumbuhannya, dan juga banyaknya koral juga ya pasti ya. Jadi itu, dan kesimpulannya apa teman-teman 1 bulan ini, jadi SPS ini sepertinya tidak sesuai dengan harapan ya teman-teman. Harapan saya, walaupun kondisi saya nggak tahu kondisi untuk parameter nitrit sama fosfat ya Kak. Kalau saya tadi tes terakhir fosfat hari ini itu masih 0, nitratnya saya nggak testing karena saya tes kit saya udah habis. Dan dengan
mungkin kondisi yang harusnya cukup ini ya, cukup sesuai untuk SPS, dan ditambah lagi saya sudah pakai chiller, itu masih untuk saat ini buat saya masih belum berhasil ya teman-teman ya, belum berhasil untuk menumbuhkan SPS ini. Kan numbuh apalagi belum ini ya, belum tahap tumbuh ya, belum hidup aja masih belum nih teman-teman, jadi masih belum bisa hidup ya teman-teman ya. Jadi itu ya kesimpulannya untuk update untuk 1 bulan ini untuk SPS. Jadi saya pesimis nih, SPS ini apa bisa hidup lagi dalam 1 bulan ke depan, tapi kita akan lihat aja ya. Jadi itu update-nya untuk SPS ya teman-teman. Untuk SPS kali ini akan saya biarin, saya nggak akan nambah-nambah lagi, saya akan biarin ini. Nanti kita akan buang yang sudah mengelupas ini, kita akan buang supaya nggak ada tambahan-tambahan amonia yang nggak kita inginkan ya teman-teman, supaya tetap bersih. Terus itu aja sih kali ini, dan update berikutnya tentang review juga ya tentang chiller ini ya teman-teman. Jadi chiller ini saya pakai yang pasti udah lebih dari 1 bulan ya, 1 bulanan lah, 1 bulan lebih lah, 1 bulan lebih udah saya pakai. Dan selama 1 bulan ini tidak ada masalah ya teman-teman ya, jadi aman-aman aja. Nah sekarang saya set suhunya ke 24, dan kalau lihat termometer 25 ya, dan ini rata-rata nanti akan di set ke suhu 24 di bawah 25 lah teman-teman. Jadi untuk akuarium ini range-nya itu di bawah 24,5 sampai 25,5 ya, itu range-nya ya teman-teman. Jadi untuk suhunya di akuarium ini, jadi sebenarnya sudah memenuhi syarat ya, jadi suhu sudah memenuhi syarat. Kemudian ya parameter lah mungkin sepertinya sudah memenuhi syarat, walaupun saya nggak testing selama berapa minggu ini, tapi ya inilah teman-teman hasilnya ya. Terus balik lagi ke reviewnya chiller. Nah chiller ini aman ya selama 1 bulan ini, jadi udah oke sih. Dan enaknya lagi kalau pakai chiller teman-teman, jadi kita konsumsi untuk ini ya, untuk air top up itu nggak terlalu ini ya teman-teman, nggak terlalu gede ya, jadi penguapan itu sangat minim sekali ya teman-teman. Jadi itu sebenarnya air yang sudah 2 mingguan di situ ya, jadi masih kurang seperempatnya. Jadi dalam 2 minggu itu kurang seperempatnya ya teman-teman, jadi sangat penguapannya itu sangat kecil sekali ya teman-teman. Jadi 1 galon ini rasanya bisa hemat sampai 1 bulan ya untuk top up-nya teman-teman. Untuk ini air top up ini saya pakai Cleo ya, jadi bisa sampai 1 bulan rasanya ya. Jadi itu salah satu kelebihannya atau keuntungannya pakai chiller ya teman-teman. Jadi kita nggak terlalu banyak air yang menguap, yang akhirnya kita juga nggak terlalu banyak butuh atau apa, air top up-nya ini jadi lebih hemat ya teman-teman. Jadi itu untuk review chillernya. Dan untuk pengaruhnya ke koral gimana teman-teman? Jadi untuk pengaruhnya ke koral ini seperti teman-teman lihat di sini. Untuk LPS ini bisa dibilang ini ya teman-teman, ini mengembang ya, LPS mengembang. Kemudian goniopora atau batu hijau atau batu jeruk itu seperti itu. Jadi seperti teman-teman lihat ya, nggak terlalu ya, nggak mekar maksimal sih, malah cenderung kecil-kecil ya teman-teman, cenderung mau mati ya. Saya juga masih belum dapet ya gimana caranya memelihara gonio ini atau batu hijau atau batu jeruk ini ya teman-teman. Jadi seperti itu, belum mekar maksimal. Kalau karang kuku oke lah mekar ya, walaupun nggak terlalu gede banget. Kemudian di sana gede malahan ya, di sini karang kuku juga. Kemudian ini salah satu payungan yang kemarin pas saya tinggal lebaran itu mati. Ini adalah fragnya loh. Jadi fragnya ini sudah membentuk ini ya, membentuk payungan sendiri, sudah ada ininya ya, sudah ada batangnya sendiri ya, walaupun nggak terlalu. Dan yang lain-lain koral, jamur lumayan mekar lah.
Zoa Candy Apple ini mekar, jadi hampir keseluruhan ini saya kasih Zoa teman-teman. Jadi mekar, kebanyakan sebagian besar mekar ya, jadi nggak masalah. Dengan suhu yang dingin ini rasanya lebih mekar daripada sebelum saya pakai chiller ya teman-teman. Jadi jauh lebih mekar daripada pakai chiller, terutama dua ini ya, payungan ini ya. Untuk tangan-tangan setannya di sini juga lumayan ya, lumayan mekar. Cuman yang di tengah ini nggak tahu kenapa ini jadi keriput ya, nanti saya cek lagi. Jadi itu ya, jadi pengaruhnya chiller ini untuk akuarium saya ini ya bisa saya bilang cukup besar ya teman-teman ya, besar lah. Jadi pertama menghemat air top up, yang kedua coral cenderung lebih mekar, memang lebih mekar daripada sebelum saya pakai chiller, jauh lebih mekar sih daripada, terutama softies ini dua ini. Terus ini juga udah mekar sih dari dulu, cuman lebih maksimal sekarang ya. Dan yang lainnya juga sama ya, terutama zoanya ini gede-gede banget ya teman-teman zoanya. Terus review, jadi untuk pembelian chiller ini bisa saya bilang saya juga tidak menyesal ya teman-teman ya. Jadi worth it lah kalau saya beli ya untuk ini. Dan kemudian review ketika dosing. Nah, dosingnya sudah saya lakukan hampir 1 bulan ini ya teman-teman. Jadi dengan modal yang cukup murah, bisa saya bilang murah ya teman-teman. Jadi dosing ini mungkin untuk keseluruhannya ini untuk ini ya, untuk bukan larutan ya, untuk bahan Big 3-nya tuh nggak sampai 200.000 teman. Jadi kalau teman hitung Big 3 kemudian larutan dan sebagainya bikin sendiri mungkin ya di bawah 200 ribuan lah. Jadi lebih hemat daripada kita pakai dosing yang dari pabrikan seperti punya Red Sea ya, itu akan jauh lebih murah ya teman. Dan untuk ininya gimana untuk parameternya? Jadi untuk parameternya dari dosing DIY sendiri saya pikir ya oke ya teman-teman ya, karena dari eksperimen saya selama 3 minggu sebelumnya saya kan memang ini ya, jadi dari 3 minggu sebelumnya memang untuk ini ya, untuk hasilnya adalah cukup sesuai dengan ini ya, sesuai dengan dari spesifikasinya ya teman-teman ya. Jadi sesuai dengan spesifikasinya, dan rasanya juga untuk pengaruhnya di sini juga oke ya teman-teman ya. Saya nggak bisa bilang ini bagus, hasilnya bagus atau enggak ya, karena memang ternyata dari 1 bulan ini pertumbuhannya nggak sesuai harapan saya ya, walaupun itu banyak faktor yang mempengaruhi ya teman-teman. Yang pasti banyak faktor yang kita nggak tahu, terutama parameter air, nggak cuma dosing aja. Jadi cuman untuk memenuhi kebutuhan di tank ini, larutan dosing ini sudah cukup memenuhi ya. Jadi untuk kadar KH-nya sendiri saya bisa capai sampai 8,9 kemarin dengan dosing ini. Kemudian kalsiumnya juga bisa, terus magnesiumnya juga bisa sesuai dengan target dari yang saya tentukan dari dosing kemarin. Jadi ya untuk dosing ini buat saya mencukupi lah untuk sekarang ya. Saya belum ada rencana lagi untuk beli dosing yang pabrikan, yang jelas itu masih di luar budget saya ya teman-teman ya. Jadi untuk kebutuhan saya tank ini rasanya sudah cukup ya kita pakai ini. Tapi yang penting kita harus benerin ini dulu ya teman-teman. Kita akan usahakan SPS ini bisa hidup ya untuk beberapa minggu atau 1 bulan, berapa bulan ke depan. Cuman ya itulah teman-teman. Jadi memang agak saya sedikit pesimis teman ya. Kita cobalah. Jadi untuk reviewnya dosing ini intinya untuk kebutuhan saya sudah memenuhi ya teman-teman ya. Jadi itu
Terus kemudian yang terakhir saya akan review lampu luminos ya teman-teman. Kemarin sempat ada yang tanya bagaimana SPS untuk luminos untuk SPS ya. Untuk dari hasil saya selama 1 bulan ini, untuk SPS ini bisa saya bilang cukup ya. Cukup ini gini teman-teman, saya agak susah jawabnya karena memang saya belum bisa bilang bagus karena hasilnya memang saat ini saya belum bisa membuat SPS ini survive ya. Nah itu kan faktornya bukan hanya karena lampu ya, jadi banyak faktor. Jadi saya nggak bisa bilang juga luminos ini nggak bisa. Tapi untuk beberapa hal, jadi mungkin ini juga sudah cukup membantu ya teman-teman untuk survive-nya coral ini selama 1 bulan di sini ya teman-teman. Jadi kalau awalnya dulu saya coba dulu awal-awal dulu sebelum saya pakai chiller, dalam 1 minggu itu saya taruh SPS, dalam 1 minggu pun semuanya sudah mati teman-teman ya. 1 minggu itu semuanya sudah mati di saat saya belum pakai chiller ya, dimana suhu yang di tank saya ini di kisaran 29 sampai 30 derajat Celcius ya teman. Jadi ya parah lah waktu itu. Jadi kalau sekarang terus kemudian untuk review luminosnya sendiri untuk SPS, kalau saat ini saya belum bisa menyimpulkan teman-teman ya. Jadi karena memang saya belum bisa berhasil untuk menghidupkan SPS ini dengan lampu luminos ini, dan itu aja sih teman-teman. Jadi saya nggak bisa bilang ini nggak bisa buat SPS ya, saya nggak bisa bilang juga karena memang kondisi saat ini belum menyimpulkan ya, belum menunjukkan indikasi SPS ini hidup ya dengan lampu luminos ini. Walaupun di sana ada yang saya taruh di atas juga, dalam 1 bulan ini belum ada tanda-tanda kehidupan di sana ya teman-teman ya. Jadi saya juga masih ragu. Tapi ada 1-2 hal yang saya mau review di lampu ini ya teman-teman ya. Jadi lampu ini saya sebenarnya kecewa ya teman-teman ya. Kenapa kok kecewa ya teman-teman? Ada 1-2 hal sih sebenarnya yang saya agak kecewa dari produk ini. Yang pertama OLED di sini ya teman-teman ya. Ini entah punya saya atau punya lain yang bermasalah. Punya saya ini OLED-nya nggak bisa terang teman-teman. Jadi itu yang membuat saya sudah nggak bisa secara langsung nyeting dari sini teman-teman. Pakai remote pun itu juga nggak ada gunanya karena remote itu fungsinya cuma untuk pindah-pindah mode aja ya. Jadi dia nggak bisa setting dan nggak akan bisa setting karena memang OLED-nya ini nggak nyala. OLED display ini nggak nyala teman-teman, seperti teman-teman. Jadi nggak ada tulisan apa-apa loh. Jadi blank hitam. Jadi saya sangat kesulitan ya teman-teman ya untuk nyeting ini ulang ya. Jadi ini masalah di unit saya ini ya teman. Jadi itu sudah lama sebenarnya, dan apesnya itu rusaknya setelah 1 tahun setelah garansi ini hangus ya teman. Jadi saya nggak bisa klaim juga ini dengan ini. Jadi terpaksa ya saya pakai apa adanya dengan setting yang ada ini. Atau dulu saya bisa setting sebenarnya ketika ini di lingkungan ini cukup gelap ya teman-teman. Jadi sangat gelap sekali, saya baru bisa kelihatan tombol OLED-nya ya teman-teman ya. Jadi itu masalah utamanya ya di unit saya ini yang saya kecewa ya teman-teman ya. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua ini di mounting ini teman-teman ya. Nah, mounting ini plastik yang ada di belakangnya ini kemarin patah teman-teman ya.
jadi saya nggak tahu sebabnya apa. Jadi pas saya pasang di akuarium saya yang panjang, yang ceper itu, yang saya taruh di sini ya teman-teman ya, itu terjadi pas ketika saya pulang kampung dan pas saya nyampe rumah ya, habis dari bandara nyampe rumah, saya sangat kaget teman-teman. Kenapa sangat kaget? Karena di sini patah teman-teman. Jadi saya tempelkan di sini ya, ini saya tempelkan di sini di pinggirnya dari kaca ya, dan ini patah. Akhirnya apa? Akhirnya ini lampu ini hampir saja nyungsep, tenggelam di ini ya teman-teman, di akuarium ya. Untungnya aja ya, untungnya ya, walaupun apa saja untungnya dia nggak ini teman-teman, nggak sampai masuk ke air, jadi masih gantung di depannya akuarium sini ya teman-teman. Gimana ya bayanginnya ya. Jadi kalau ini jatuh, kan akuarium saya kan yang ceper itu kecil, cuma ukuran lebar 30 cm ya teman. Jadi pas ketika ini jatuh plek gini kan, jadi untung aja dia ada di atasnya sini, di atasnya sisi yang depan. Akhirnya tadi dia nggak sampai nyungsep ke air ya teman-teman ya. Jadi itu untung aja ya. Jadi lampu ini nggak sampai rusak, nggak sampai tenggelam. Itu baru saya ini ya, baru saya tahu setelah saya nyampe di rumah, pulang dari airport, saya ngecek akuarium. Waduh, ini untung aja nggak nyungsep ini lampunya ke air ya, ke akuarium nih. Kalau bisa konslet dan sebagainya ya nggak tahu, entah bisa dipakai lagi atau enggak. Itu untungnya itu. Dan di sini terpaksa kan dari setup saya berikutnya kan saya ini teman, akhirnya saya bor ke ini ya, ke tembok ya. Saya bor ke tembok, dan di sini juga saya bor ke tembok akhirnya. Jadi saya lebih kuat. Jadi saya nggak terlalu percaya sama ini lagi ya teman-teman ya. Ini ya penjepitnya ini ya, saya nggak terlalu percaya penjepitnya ini, karena ini patah. Ketika patah otomatis kan lampu jatuh ke depan. Kalau teman-teman punya akuarium seperti ini, kalau ini jatuh ke depan ya pasti udah lampu ini tenggelam di sini di akuarium, entah jadi apa akuariumnya. Jadi saya nggak terlalu percaya dengan mounting ini ya teman-teman ya, mounting dari Luminos ini. Itu dua hal yang saya kecewa ya dengan build-nya Luminos ini. Jadi akhirnya kenapa saya berikutnya nggak beli Luminos, karena alasannya itu dua teman-teman. Jadi mungkin dua hal itu yang kejadian di saya yang tidak mengenakan ya. Jadi membuat saya mungkin kalaupun saya punya duit nggak akan beli Luminos lagi, mungkin beli yang lebih ini ya, lebih mahalan dikit ya. Kalau ya kalau ada duit lebih sih beli lampu yang lebih merek ya, seperti Radion atau Aqua Illumination. Tapi yang saya beli kemarin karena budget saya terbatas, saya akhirnya beli Nusaiki ya teman-teman. Nusaiki nanti akan saya review di berikutnya, dan itu akan menggantikan lampu ini ya teman-teman. Saya akan ganti lampu ini dengan pakai Nusaiki, dan kita akan lihat bagaimana performanya di coral ini ya teman-teman. Jadi kalau saya simpulkan, memang review ini ya teman-teman untuk lampu Luminos ini, untuk SPS saya nggak bisa jawab karena memang saya belum pernah berhasil untuk istilahnya menghidupkan ini ya. Ini banyak faktor, bisa jadi faktor akuarium saya, cuman untuk dalam 1 bulan ini bisa saya bilang belum bisa ya, saya belum berhasil menggunakan untuk SPS. Untuk LPS atau Softies oke ya, saya nggak ada masalah untuk pertumbuhan mereka, karena saya punya banyak banget ya ini ya, zoa hasil dari frag dari yang sudah ada di akuarium saya ini. Jadi saya nggak ada masalah dengan Softies atau LPS. Untuk SPS saya masih belum bisa jawab, tapi saya pesimis ya teman-teman. Luminos ini bisa buat SPS ya, tapi mungkin teman-teman ada pendapat lain, silahkan di kolom komentar ya. Dan yang jelas itu ya review saya singkat
tentang lampu luminos ini ada dua hal yang buat saya kecewa dan mungkin nggak akan saya rekomendasikan ya untuk teman-teman di luar sana. Jadi teman-teman mungkin agak nabung dikit, mungkin teman-teman bisa beli lampu yang agak bermerek ya, kalau ada duit ya, mungkin Kesil atau mungkin Aqua Illumination, Radion, atau untuk yang kelas yang saya mau tes ini itu teman-teman bisa beli Nusaiki ya teman-teman ya, Nusaiki itu yang akan saya coba nanti, akan saya review lagi. Oke, jadi teman-teman terlampau panjang ya untuk update-nya kali ini. Semoga teman-teman gak bosan, pastinya bosan sih. Jadi kalau teman-teman bosan, teman-teman bisa skip di chapter-chapter yang teman-teman pengen tahu ya di video ini. Oke, jadi itu aja. Terus kemudian sekilas ya teman-teman ya, seperti teman-teman lihat di sini ya. Jadi ke bulan ke-6 ini ya. Jadi untuk akuarium ini saya setup bulan Desember pertengahan ya. Sekarang bulan Juni pertengahan. Jadi sudah pas hampir 6 bulan lah. Hampir 6 bulan. Itu seperti teman-teman lihat di sini. Ini ya. Ini koralinnya sudah banyak teman-teman di wave maker di sana juga, di sini juga, terus di sini juga. Jadi di wave maker tengah ini koralin itu sudah terbentuk di bulan ketiga ya malah teman-teman ya. Di bulan ketiga itu sudah ada koralinnya. Nah sekarang tambah banyak ini bulan ke-6. Jadi seperti ini. Apakah koralin ini artinya tank kita udah mature ya? Nggak tahu buktinya. Ya nggak juga ya, buktinya dari teman-teman lihat di sini masih belum bisa untuk menghandle SPS ya teman-teman. Jadi banyak faktornya ya. Nah faktor-faktor itu yang saya lagi cari teman-teman ya, bagaimana untuk mendapatkan parameter yang sesuai untuk SPS. Jadi itu aja teman-teman ya untuk update vlog sini hari ini. Saya ngomong setengah jam, capek juga. Oke teman-teman, jadi itu aja, dan berikutnya nanti saya akan ada review pastinya lampu untuk Nusaiki. Saya akan review. Kemudian saya juga ada 2 DIY lagi ya teman-teman ya. Jadi DIY untuk reaktor dan DIY untuk mounting lampu ya. Jadi nanti untuk Nusaiki saya akan coba bikin mounting lampu, bukan ini. Ini kenapa saya ganti? Karena pertama teman-teman, kalau teman lihat di sini ya, ini sebenarnya cuman menyinari ini teman-teman ya. Kalau ini kalau mungkin pancarannya ke sini ya, ini sedikit, nah yang banyak ke sini. Nah, akibatnya apa teman-teman? Lumut semua ya di sini ya, hair alga semua di sini. Ini saya juga harus bersihkan ya teman-teman. Jadi saya akan bikin lagi mounting yang mungkin nanti bisa mencapai separuhnya ini ya teman-teman. Separuhnya saya taruh pas di tengah ini, karena memang mounting bawaannya itu segini aja teman-teman, mentok ini udah maksimal ya, walaupun udah ada tambahan besi extendednya, tapi tetap nggak ini ya, tetap nggak sesuai dengan inilah, sesuai dengan pencahayaannya. Jadi yang maksimal di sini, yang di sini akhirnya nggak dapat. Jadi saya akan mau geser lagi, paling nggak ke tengah-tengah pas di sini ya, supaya yang dapat maksimal itu dari range sini ke sini ya. Nanti untuk DIY-nya saya akan upload lagi ya teman-teman. Saya akan buatkan videonya. Nah, yang saya pakai untuk bahannya yaitu pakai aluminium extrusion ya teman-teman. Di aluminium extrusion nanti seperti apa teman-teman lihat di videonya aja. Jadi itu teman-teman, jadi sedikit bocoran untuk konten berikutnya ya teman-teman. Jadi semoga channel saya ini nggak membosankan. Jadi di sini saya ya berusaha belajar dan memperlihatkan apa adanya teman-teman. Jadi kalau gagal ya gagal ini. Ini bisa dibilang gagal ya, tapi oke lah, saya masih belum menyerah ya teman-teman. Tapi kita akan usahakan lagi, semoga dengan penambahan lampu ini bisa mengubah ya teman-teman ya. Jadi kalau parameternya yang pertama suhu sudah, kemudian parameter air kita masih struggle ini di akuarium ini, bisa saya bilang
kemudian untuk lampu sudah oke, ya tinggal kita tunggu hasilnya seperti apa. Jadi itu ya teman-teman. Jadi itu aja ya update-nya untuk vlog kali ini. Udah lumayan panjang, semoga tidak bosen, dan yang pasti semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang baru belajar, terutama tentang akuarium air laut seperti saya ini, bereksperimen terus walaupun di sana sini ada kegagalan, tapi saat ini saya masih belum menyerah ya teman-teman ya. Oke, doakan aja saya bisa istilahnya konsisten ya. Kalau misalkan suatu hari saya nggak upload lagi, berarti saya sudah menyerah. Sudah gagal ya. Oke teman-teman, jadi itu aja. Terima kasih untuk perhatiannya, dan membuat teman-teman sudah subscribe juga terima kasih, dan semoga bermanfaat, dan kita akan jumpa di video berikutnya.